Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, episode Mereka Dipilih Rakyat. Pemirsa, dia mengaku senang berhayal, memimpikan daerahnya maju pesat dan menjadi kebanggaan. Gemar menginap di rumah warga dan membuka akses bagi siapapun untuk berkomunikasi dengannya. Inilah inisiator Government Mobile, Bupati Gorontalo, David Babiho Akip. Selamat malam Pak David. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sudah datang dari Gorontalo untuk ke Mata Najwa. Terima kasih sudah hadir Pak. Saya ada cuplikan gambar aktivitas bagaimana Bupati Gorontalo kalau bertemu warganya. Kita saksikan yang berikut ini. Pak David, beberapa tahun belakangan itu ngetren belusukan. Ya. Tapi ternyata Anda sejak tahun 2006 itu sudah melakukan, termasuk bahkan menginap di rumah warga. Alhamdulillah bisa kita laksanakan. Apa yang Anda cari dengan menginap di rumah warga itu? Begini, kita kan biasanya jauh dari warga. Dengan kita nginap di situ kita bisa mencari masukan-masukan terhadap apa kesulitan-kesulitan warga yang ada di desa-desa. Itu malah tidak merepotkan Bupati numpang nginap di rumah warga? Sebab saya kan sudah melakukan pelimpahan kewenangan kepada semua satuan kerja. Sehingga kerja saya itu nol. Saya sudah serahkan kepada kepala desa itu ada 33 kewenangan. Saya serahkan kepada camat 144 kewenangan. Saya serahkan kepada SKPD 252 kewenangan. Saya serahkan pada wakil bupati 79 kewenangan. Sehingga saya nol kewenangan. Nol kewenangan? Nah, sekarang nol kewenangan, saya selalu di desa-desa, ketemu rakyat. Kalau biasanya kalau pejabat lain tuh maunya sebanyak mungkin kewenangan, kok malah Anda bagi-bagikan? Saya kan dulunya dari Sekda. Sekda itu kan tumpukan dari seluruh berkas. Pada saat saya bupati lantas menghadapi berkas yang sama, berarti saya tidak bupati, Sekda lagi saya. Jadi Anda sengaja membagi-bagikan. Kembali ke tadi, ketika Anda menginap di rumah warga, itu apa misalnya pengalaman yang Anda dapat menginap? Saya melihat misalnya saja kesulitan mereka di dalam mendapatkan makanan. Itu kadang-kadang saya lihat seorang petani menggarap tanahnya sendiri yang sudah digadaikan misalnya. Sehingga saya bilang, Anda baru panen, kenapa makan jagung? Karena hasil panen ini saya serahkan kepada pemilik uang atau tengkulak. Karena itu saya harus menyiapkan benih saja untuk saya tanam lagi. Nah, karena itu saya mengambil kebijakan untuk melakukan penebusan lahan-lahan petani yang tergadaikan. Nah, sehingga bagi mereka yang lahan-lahannya tergadaikan, saya tebus, misalnya 10 juta, sudah 10 tahun, 15 tahun mereka tidak bisa tebus lagi. Saya tebus, kemudian hasilnya itu digarap lagi oleh pemiliknya, 30% itu nantinya menjadi milik dari penggarap sebagai pemilik, 30% untuk membayar tebusan tadi, kemudian 30% saya berikan kepada badan usaha milik desa. Saya bikin badan usaha milik desa. Kemudian dari situ 3-4 kali panen, maka satu saat lunas hutangnya, kita serahkan lagi sertifikatnya. Sehingga ketergantungannya 10 tahun, 15 tahun itu sudah lepas. Nah, pemimpin yang baik itu manakala hujan jangan dia tidur. Seharusnya dia berpikir mungkin ada rakyat saya yang bocor rumahnya, kemudian masalah banjir, macam-macam. Karena itu kita harus turun ke desa-desa. Pak David, Anda sudah 2 periode. Iya. Dan sudah hampir habis masa jabatan. Ya, tahun depan selesai. Tahun depan sudah selesai, purna tugas, 10 tahun. Ya.
list penghargaan yang Anda dapatkan itu panjang, Pak. Ya. Tapi ada satu yang menurut saya paling menarik, inisiator government mobile. Ya. Pemerintahan yang berpindah-pindah. Betul. Apa persisnya? Bagaimana Jadi kerjanya itu? begini, wilayah saya itu kan banyak yang terpencil, desa-desa juga terpencil, infrastrukturnya juga terbatas, sehingga kebutuhan masyarakat yang ada hubungannya dengan pemerintahan itu kadang-kadang lambat. Karena itu saya harus merampas bola, bukan jemput bola. Saya pindahkan pemerintahan ini ke desa, ke kecamatan, melayani semua desa yang ada di situ, dan semua kebutuhan masyarakat harus tuntas pada hari itu. Misalnya KTP, pemasangan implan, pemasangan vasektomi, itu kita laksanakan di situ. Sampai vasektomi juga tersedia tuh di pemerintahan mobile. Wow, okay. Semua, karena semua SKPD berkantor di desa itu. Sehingga semua kebutuhan masyarakat kita layani pada hari itu juga. Kemudian juga saya mengontrol apabila ada program-program SKPD, apakah benar-benar diterima oleh rakyat atau tidak. Kalau saya programkan 1 botol aqua, kemudian saya cek aquanya itu hanya setengah diterima rakyat, saya cek di mana setengahnya. Kalau setengahnya itu tersangkut di SKPD, besoknya saya pecat SKPD-nya. Ada kejadian Bapak langsung Sudah, pecat? saya sudah lakukan. Karena Ada eselon 2, mencuri uang rakyat. ada eselon 3. Mungkin mereka tidak mencuri, tapi lalai dalam pengawasan kepada staf-stafnya juga. Dapat informasi Anda juga memang membuka komunikasi terus 24 jam lewat SMS, lewat Betul, HP? betul. Betul ya Pak? Karena SMS saya hanya 1, tapi semua permasalahan masyarakat saya terima di sini. Dan itu saya teruskan kepada SKPD atau saya tangani secara langsung. Kita ada beberapa contoh SMS yang masuk ke Bupati Gorontalo. Kita mau lihat contohnya SMS pengaduan warga. Ini minta sapi kurban, Pak. Ya. Kemudian ada tempat sampah di samping rumah. Tolong minta dipindahkan tempat sampahnya. Kemudian ada soal apa lagi? Hidupku sangat prihatin sekali. Bapak kasih mudah-mudahan merubah nasib. Ini kayaknya alay Pak yang ini. Bahkan ada SMS ke saya yang tidak masuk akal. Pak Bupati, subsidi tank kami sudah penuh, tolong disedot. Nah seperti itu. Sampai seperti itu. Minta disedot? Ya, minta disedot. Dan apa yang Anda lakukan Pak dengan Saya SMS? perintahkan SKPD yang bersangkutan, camat untuk mengambil tindakan secepatnya. Dan alhamdulillah bisa. Oh ya, seperti itu. Yang juga menarik adalah program kesehatan ibu hamil. Ya. Anda bukan hanya melibatkan bidan, bukan hanya melibatkan dokter, tapi polisi, tentara Anda juga ikut libatkan untuk ibu hamil, Pak. Ya. Begini, tingkat kematian ibu hamil di Gorontalo itu masih cukup tinggi. Sehingga dipaksakan dengan menyebarkan seluruh tenaga medis, toh sulit juga karena masih ada budaya masyarakat yang masih mempercayai bidan-bidan kampung yang dianggap sudah pengalaman, tua, kemudian juga bukan hanya sekadar melahirkan, tapi hanya tepuk di meja saja langsung keluar bayinya. Nah itu, seperti itu. Nah, sehingga kepercayaan-kepercayaannya saya hilangkan. Karena itu saya paksakan mereka ke puskesmas, dengan catatan kalau di puskesmas kan gratis, sudah dibiayai oleh pemerintah daerah, dibiayai dari pusat. Tapi mereka masih enggan datang di puskesmas. Karena itu untuk mengurangi resiko kematian ibu, kematian bayi, kami bentuk satuan tugas kesehatan, Kegas namanya. Kemudian melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian dari Polsek setempat, kemudian dan Ramil, Babinsa. Apa tugas mereka tuh Pak? Manakala ada ibu yang tidak mau diajak ke rumah bersalin atau ke puskesmas tempat persalinan, itu kami minta polisi yang memaksa dia harus dijemput polisi. Dijemput polisi. Karena di Gorontalo itu tadinya sebelum politik ini berkembang, setiap rumah yang ibu beresiko hamil beresiko tinggi itu benderanya merah. Kemudian yang hamil biasa itu benderanya putih. Tapi karena sekarang sudah bendera warna politik, saya hilangkan itu. Seperti itu. Oh, tapi dulu untuk memberikan tanda bahwa di rumah ini ada orang hamil risiko tinggi. Sehingga sudah dicatat mobil-mobil yang ada di tetangganya, begitu kejadian tengah malam bisa diketuk dan meminjamkan mobil. Meminjamkan mobil untuk kemudian langsung dibawa. Bahkan saya sendiri pernah datang di satu tempat, kemudian mengeluh orang sakit, saya sendiri antar ambulansnya, karena di rumah sakit itu kadang-kadang atau di puskesmas ambulansnya ada, sopirnya ada, tapi tidak ada bensin katanya.
ada ambulans, ada bensin, tidak ada sopir. Nah, pada saat itu saya ambil mobilnya, saya jemput orang sakit, katanya sudah sekarat. Begitu lihat Bupati justru dia bangun sehat. Padahal katanya sudah sekarat. Tetap saya angkut di ambulans, saya antar sendiri pakai sirene bunyi, langsung di rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, mereka acuh tak acuh. Begitu melihat Bupati yang antar, mereka langsung bekerja dan melayani dengan betul. Katanya bupatinya tidak pernah ke sini, jalannya rusak, katanya tidak pernah diperbaikin. Lewat perantara orang-orang di parlemen, menurut Anda janji itu tidak akan... Nah, polisi itu keluar itu dari kita saat turun itu.